Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berterima kasih pada hari ini Tuhan mengizinkan kita menikmati hari. Semoga hari ini menjadi hari yang indah buat kita dan kita mengawali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami hingga saat ini. Kami memohon hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti sabda yang hendak kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami dan membuat kami siap berani melakukan sabda-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul ayat 9, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Tetapi saya hanya membaca ayat 13 sampai 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada hari ini, Tuhan mengampuni. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita hari ini secara keseluruhan menceritakan mengenai kisah pertobatan Saulus. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Saulus adalah seorang Yahudi yang tulen, yang sangat taat pada hukum Taurat dan peraturan-peraturan agama Yahudi. Ia adalah murid Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati di kalangan Yahudi pada saat itu. Saudara, Saulus sangat membenci orang Kristen dan juga pengikut Yesus. Ia berencana untuk menangkap para pengikut Yesus di Yerusalem dan sekitarnya. Dan kalau kita lihat pada pasal 8 dikatakan bahwa ia menganiaya para pengikut Yesus dengan cara memasuki rumah-rumah, menyeret mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dan dimasukkan ke dalam penjara. Sungguh mengerikan. Dan apa yang dilakukan oleh Saulus adalah perbuatan yang menurutnya baik, membela agama. Bahkan ia menganggap perbuatannya itu sebagai sebuah kebaikan. Dan Saulus menganggap ia giat bekerja bagi Allah. Ia bangga melakukan penganiayaan tersebut. Ia dengan keyakinannya ketika pengikut-pengikut Yesus itu dimusnahkan, itu adalah sebuah perbuatan yang berkenan buat Allah. Bahkan pada ayat 2 disebutkan bahwa ia sampai meminta surat kuasa pada imam besar sehingga ia punya dasar yang kuat untuk melakukan penganiayaan yang menurut pandangannya baik. Namun saudara, Tuhan sendiri yang menghancurkan segala niat jahat Saulus. Sampai pada akhirnya pun Paulus buta, dia disadarkan dalam perjalanannya menuju Damsyik, dan ia harus bertemu dengan seorang tokoh Ananias, sehingga Ananias pun mendoakan dia. Dan akhirnya pun Paulus bertobat, berbalik 180 derajat. Saudara, dalam kisah ini kita belajar bahwa Tuhan mengampuni setiap kesalahan umatnya, bahkan kesalahan yang sangat parah, kesalahan yang sangat
membuat hati Allah kecewa. Dan kita melihat bahwa hati Tuhan terbuka buat mereka semua. Saudara, kadang kesalahan itu membuat kita merasa tidak layak. Namun Tuhan tetap mau mengampuni dan memakai kita sebagai saksinya untuk memberitakan kabar tentang kebesaran dan kemurahan Tuhan. Walaupun kita memiliki kesalahan di masa lalu, Tuhan pasti mengampuni kita dan mau memakai kita untuk melakukan karya besar bagi kemuliaan-Nya. Di gereja kita, di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, Tuhan ingin memakai kita menjadi saluran sabda Tuhan, saluran pengalaman kita bagaimana Tuhan memberkati kita, mengampuni kita, dan melayakkan kita. Selamat berproses di dalam kehidupan kita, jadilah saksinya sebagai bukti bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari kisah Saulus, kisah Paulus. Semoga kami meyakini terus bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dalam keberdosaan kami, dalam kelemahan kami meyakini Engkau adalah Allah yang selalu siap mengampuni dan terus memakai kami. Kami menyerahkan aktivitas kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.